maknani. Ini ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi di ground cover, biasanya dados tulisan-tulisan tentang cover dakwah. Ya, jadi kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Ya mukhatabnya tiyang kafir nggih, denger nggih, mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kowe ngomongane wong kafir-kafir iku. Kita-kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua, mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Terus ketiga, lalu apa kowe mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pangeran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qodiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknani sing umumnya ulama. Ya sampean seneng sing umum atau sing khusus? Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihane loro, umum khusus ngawur. Milih ndi? Khusus. Berarti dia sombong. Ya jaluk dadi kelas apa? Tinggi khusus. Apa milih sing awam? Ya, awam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener wis biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ono wong kesopanan ya ora pati seneng. Tetap ono hal-hal tertentu yang kita itu tidak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Seorang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beli analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil jika dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar, nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah, nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting, yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab, nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini, seorang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengekrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Ngene ya angel dadi wong alim angel. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli ke setuju ora setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin, bahwa kita tidak kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua tidak paham Quran ya barokah, karena timbang faham keminter atau ora paham terus tahlilan utawa mara kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sembok ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil lu barokah, sing sitok darani bid'ah.
Kayak orang pangeran lah apa gontok-gontokan, pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jangan kira tahu diundang jangan sekolah ini ngono menibet ah. Sing repot tak sing diundang, panjang rezekimu kono juga sebenarnya kerja ya repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ya, rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ada ikhlas disalahno kabeh. Kuwi biro tahlil padum payu untuk mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing, kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita budaya, nah iso jawab ya alim tenan, nara iso ya biasa rapo. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh nggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang nggak Mekah Medina, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh nggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu nggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi, kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah. Mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rai-rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, sing ekstremen ngaco ayo benar. Tak lawan guys secara ilmu. Kan koyo-koyo kan ono pertanyaan anu, berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah rapopo sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran arah Khawarij. Wis jelas mbun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliqa. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bola. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola santri khusyuk. Bapak iki gedenge apa? Kok Khawarij tuh. Tapi kita tetap khusyuk ae gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya kamu mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kue duwe cah cilik, misalnya kulo dia cah cilik, anak kulo misalnya umur 6 tahun, tak takoki. Wong paling mbok seneng ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar, tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulane ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Ya, tapi saya ini masalah uang wis ra maca Quran, kan rai-rai Khawarij itu. Gak maca Quran, keminter semangat. Repot. Jadi kesalahan, oke wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, gue ambek malaikat Jibril, mereka marahi hujah. Lah anak Nabi jadi Nabi niate mateni lah apa mbek Jibril mbek Israil lebih efektif. Ya ora. Lah apa kerjasamane mbek Jibril? Ya ora. Tadi kowe nak kepengen main saling bunuh ya kono kanca akrab mbek Israil.
Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy Shihab itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala hudan fi dhalalim mubin. Jadi itu gak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semuanya dan ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Ini sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing gremeng yang gremeng dewe, sing grup ini ya di dewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna memang ada waktu imhal, ya, ada waktu. Coba misalnya sampean baca ayat kuling zuru madza fis samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru. Diberi jeda ngenang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, nah. Terus sampai cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu sarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi sarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zubair, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini, nggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran, nggak apa-apa, dipersilahkan asal yang dikaji Quran ya, tidak umat Islam, memang benar-benar apa Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika diantara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, nggak apa-apa, turuti saja asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu makmana, setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan, tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan, ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu idzal arsy sabila. Ada ayat lagi idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita ora sida di pangeran ku sibuk tarung. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2 pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi, maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran, ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin dah. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silahkan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang, nah setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Kok enak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Selalu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku ngalor ngidul celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida. Tak delok ning dhuwur ono pangeran ta ora. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka mereka berpikir, Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibah dibuyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ada pangeran, nak pangerane lagi lahir.
Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ora apal wis nganggo sing terkenal ya ja'al haqqu mesti wasaqal. Tempo angel temen kok. Ah semuso pidol-pidol guys. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Nggak apa-apa misalnya ada kayak McGill, agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibokeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Nah, itu sih dimaksud Quran, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahuhu fa idza huwa zahid. Nah, karena PD-nya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang, enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya, nah kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak limo lah, ora kok terus Mustafa barang. Kadang wong hafal Quran itu curang, anake kon ngapal lo. Bapake ora gelem ngapal. Mulane bareng anake kangelan bapake ngamuk, wis 5 tahun ra khatam-khatam. Bapakmu kan setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mudin, gerembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, romulan nyerah. Mengtua juga kadang dolim, kemudian dia rapal gak maksa. Kalau betul anak goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat Juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkum fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi wong lahirnya di bumi? Berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Fir'aun lahirnya ning awang-awang, ora ono langit bumi. Fir'aun lahirnya ning Mesir. Wis ono Nil. Ucuk-ucuk dadi pangeran ra melok gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kamu aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa. Nah gak iso gawe urun. Am lahum syirkun sama urun. Syirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek mau nerang tolong ayat. Ana wong mati dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Nah ana wong kawin wa min ayatihi. Nah ana wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiyana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Yang Quran udah ditolong ayat itu sepi. Coba sekarang sampean tak ceritani, orang ono wong cerdas wong Mekah ke Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lah iki nak tebusan iku cara Khawarij berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir kang keyakinan iku kafir berarti kesuudzon mek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil toh akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas kena salah pikiran. Tak tuntut yo nganti akhir. Dadi hal iku ora kok ngembalno kafire gak mergo mesti men. Nah, koyo kowe lah, kowe misale ada anak Miktisen kuat terus tukaran ambek cak SMA kira-kira mbok baro mbok pisah barno wae mesti menang ngono maksudnya ya paham nganti kowe misah mergo anakmu kok reto-reten potensi kalah ya kan kowe nak yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah
barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi akbet adil koyo ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing arep. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham? Paham tenan to? Awas. Nah, bareng Mut'im bin Adi dadi delegasi. Apa? Bebasno tawan. Nabi pas maghrib, dalam maca surah ya ora dalah panjen Nabi wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat Tur, maca Quran. Nabi nak maghrib pas iku dalah maca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitab Astur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil fard. Terus ayat terus sesuai ayat am khuliqin. Am khalaqus samawati wal ardo. Kalau kamu tidak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong Allah wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sing langit bumi. Bal yakinun mereka pun enggak ngaku ya panjenengan gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking enggak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad ma tarok tali akli nasihat. Muhammad utek-untek nggo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya. Nak pangerane lata gubal lahire ning bumi. Nak pangerane manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung semat iman entek men akal entek. Tapi ayat ini mau balik dora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Famahilil kafirina amhilhum ruwaya. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar bah. Oh itu kowe khawarit utek-utek. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadahe sing dhuwur, khusyuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah. Qul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran misalnya gini, ada ayat gini di surat Kahfi. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Jadi pangeran, aku rapopo, pangeran rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma asyattu ora nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqan fusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Lah saiki Firaun misalnya ditakoki man abuka. Ndekne di bapak. Mulane bener Nabi Musa langsung nganggo jurus rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Terus diam-diam mereka iman. Mereka mikir, nah, Firaun pangeran, babai rak gak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa Tuhan. Jadi jelimet. Orang ono maksudnya ratu Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sito. Ora sito loro. Nah, macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir Islam itu gak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja gak apa-apa. Asal Islamnya apa? Asal itu pasti akan yang dialami adalah balnat bil haqqi alal. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lah wae imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ta ora? Lho coba imannya wong desa-desa sing ora tau nador, ora tau salat, ora tau nador, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lahir ning ndi, pokoke Islam iku mergo KTP. Islame ndekne mukhtalaf enggak? Oh mukhtalaf alaih enggak cara ulama? Enggak, jawab saja. Mukhtalaf alaih, bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora pindah agama, pancen ora tau Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan. Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking pedenya Quran, pedenya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat kue dia anak kayak Mike Tyson kuat, tukaran ambek cah krempeng bocah SMA. Kira-kira kue kesusu misah apa bareng? Bareng. Mergo kowe ra kuwatir anakmu.
Nah kira-kira seperti itu. Barang hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing hak. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah loh ya, bukan kehidupan mapan, tapi dengan dalam hal apa? Hujah, argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan, kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Ning dinggon jago ya sitok, pemenang ya bu sitok. Kan gak iso lho bahwa pemenangnya 3. Jadi aneh. Ya finalis 3 mungkin, tapi yang didumeneh tetap. Tapi nak hure pemenangnya 3 kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Nah, itu yang dimaksud kulat apa? Seperti apa? Kulillah terus wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Kira-kira maknane wis gak apa-apa kowe mikir Islam cek mikir kafir ya tak serahno kowe mbok di sing sesat. Lah iku ora kok Kanjeng Nabi mamang ning kebenaran Islam iku ora ngekeki kesempatan non muslim berpikir Islam secara apa jernih. Toh kok nak wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zaqa. Niki jelas gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qum, itu sering saya pelajari. Itu ada kitabul hudnah, kitab perjanjian damai dengan non-muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebarno, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang muni ya, gak apa-apa. Umar gremeng, masyhur. Saking gremengnya Umar sampai alas tabi Rasulullah. Jenengan tesih Rasulullah betul. Jadi Nabi jabe bala ya aku cek Rasulullah. Lah tapi kenapa bikin perjanjian falimatu tidaniyata? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jawab Nabi ya, ana Rasulullah wala yudai adillah abadan. Aku itu Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Nabi Umar ya gremang-gremeng. Yes. Abu Bakar parani. Cara kowe dekne cek Rasulullah. Abu Bakar ya gua Rasulullah. Ya dekne cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang sepersis jawabannya Nabi, padahal tidak janjian. Gua Rasulullah wala yudai Allahu abadan. Dekne ku Rasulullah. Ora bakar di baro pangeran. Umar semelik dek. Wah ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang, saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoknya angger aneh-aneh ngono kowe aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mbek kekasih iku ben. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdase sahabat Nabi sing disebut babul ilm ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr itu utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma shalaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama teke sing ditulis Sayyidina Ali nyen wis pinter zaman itu iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Dari Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah tak perangi coba. Tulis Muhammad bin Abdillah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari Kanjeng Nabi busak li. Terus dari Ali, moh kalau buat ngarah busak. Wong kok busak status Muhammad Rasulullah. Wong kok busak gendera la ilaha illallah kira-kira ngono cara. Wis aja dicero-cero. Sok aku ngomong ngono, iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri. Jadi ya Sayyidina Ali zaman itu orang ormas, pokoknya dene iku jujur wae. Ora usah cangkem elek ya. Misalnya gue cangkem elek ya biasa wis bakat no. Aku mau wong kok ngapus tulisan Muhammadur. Jawab Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Lau alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka walakin iktub Muhammad bin Abdillah. Tulis li iku hapus. Ndak ya Rasulullah ndak hapus. Jajar Kanjeng Nabi, "Dulani, tanganku cekelno." Cekelno mergo Nabi ra iso maca, cekelno tulis ini aku sing hapus. Karena Nabi mulai nggak hapus. Nabi kok ya lucu kan? Masuk tak hapus aku ya tetap Rasulullah. Ya
kayak nanti kan. Gak apa-apa. Jadi wong tulisan wae pas dihapus aku ya tetep Rasulullah Sayyidina Ali mulai nopo iya ya. Jadi Nabi itu rileks. Ora koyo kowe protang-protong gue Islam. Nan jihad to. Ya maksudnya gue ya mikir kabeh ono ilmune. Itu peristiwa napa Hudaybiyah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal itu lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi ku ijek apa jenenge mukoyat dan mari biasa bahasa Arab di borgol. Oh, di borgol. Rono itu cek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah, saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Medina. Suhail itu dia anak Abu Jandal bin Suhail. Terus Kanjeng Nabi diomongin Nabi Suhail, "Hada ya Muhammad, awalu ahdin baini wa bainaka." Iki awal perjanjian, buktekno nak kowe komitmen yang perjanjian. Nangis Abu Jandal, mergo Kanjeng Nabi, "Ya Abu Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ra tau nyelayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi." Kanjeng Nabi menghentikan, "Wes kowe balik wae ning kafir Quraisy, balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayat alulaka kharajan wa makhrajan." Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Nah, ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Nyongkone diskusikan sesuatu yang nggak punya akibat. Paham gini, yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Cara bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi studi. Paham ya? Lu akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam piye? Pangeran pantese hubal apa Allah? Kan yo ora level. Hubal iku watu sing matung yo apa Yesus. Ya lahir ning bumi dhisik bumine. Pokoke akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhirnya semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam. Termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing kan? Lah kira-kira wong ekstrim-ekstrim gelem gak nampa ilmu ini? Kan gak seru. Sing khusuk ra ya lagi iki mau paham gitu. Iki masalah. Lah Umar iku pancen preman, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono. Jare Umar. Kenangane Umar. Wa ana udnika imasai fil Abi Jandal. Asa ayat riba bihi abah. Umar kan nggo pedang. Pedangnya kan yang selontongan, paham ya? Dia ini marek Abu Jandal itu, maksudnya ngekei isyarat pedangnya itu loh gue baca bapak. Jadi Umar itu tuh mental preman, mantan preman. Jadi aku pas Nabi apa ngusir Abu Jandal kon balik ning Quraisy, pedangku tak parekno ning tangannya Abu Jandal. Nak menawa dijupuk dene gue baca bapak. Iku pikirannya apa? Jebule ra gelem dene. Jadi Mas Umar harus percaya nak Nabi ku Nabi tetep mikir bener iki kudu gorok wong iki kira. Tapi Abu Jandal menawa gak nyaman pilih bapake kandung. Jadi Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarij? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang mbek Muawiyah, perang itu takdir. Jenenge ra cocok wis takdir, kira usah ngritik, perang itu takdir. Kaya wong ora oleh tukaran mbek dulur, tapi nek swayahe delalah yo tukaran, rebutan warisan, calon bojo macam-macam. Swayahe wis tetep tukaran. Kok sampean mbek aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Cuma aku ra di pilihan ya kowe ra tukaran ya. Jajal misal aku milih 0. Ya aku gayamu menurut aku jajal beda pilihan kok. Gaya tok kan. Cara aku beda 0 karena sensitif ah. Sensitif. Gaya tok kan menurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar sampai sinten Abu Jahal. Singkat cerita wis ngalami seperti itu. Nggih napa ngalami seperti itu. So, akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan napa? Islam. Akhirnya do Islam.
Wes Islam karpe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal dhewe. Dibatal-batal. Sampai anak Abu Jahal jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Iku mateni Nabi, gak sido. Terus ketika utusannya Nabi metu ya Ikrimah mau diomongi ngene. Misluhu la ya jalul Islam. Kula jak apal ta iki. Pantese dekne iku ya ora kok roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir, akhirnya dia masuk napa? Islam. Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berpikir. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ono waktu jeda pasti pada akhirnya uang memilih Islam. Mulane kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan qul falillahil hujjatul balighah. Islam itu dibela dengan argumen. Hujjah itu argumentasi. Suatu saat walhasil Ali akhirnya tukaran di Muawiyah, Sayyidina Ali tukaran di Sayyidina Muawiyah. Bareng tukaran jeda itu gawe perjanjian. Hada masalah alai Amirul Mukminin Ali ma'a penguasa Irak Muawiyah. Wong Khawarij gak setuju. Usul. Wong Khawarij itu zaman itu pro Ali zaman itu. Ya Ali ini tidak fair. Ini perjanjian apa? Ora ono Qur'ane. Jadi mulai dhisik yo sering ngomong ora ono Qur'ane. Kena kepengen hafal Quran yuk kayak Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali enteng oleh maca ayat. Awas ngapal Quran agak paham ini. Sini wong. Sayyidina Ali terus enteng pas iku Sayyidina Ali cek rung duka. Wong Khawarij tadi diomongi ngene. Qala ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Wong lanang wedok jejodonan. Nggih lanang wedok jejodongan suami istri wis padha neke padha ora kepen roh raine. Iku nak tukaran kudu kirim media tor mergo raine saling wis bosen. Bojomu wis ora kowe ora rai. Oh kriten meneh kan ngono. Kowe ora bojomu wis nek padha neke lah. Contoh Rugen Kanto pegatan ya wis tau dadi pengalaman. Dadi dhek populer di bakas Quran. Masuk wong di bakas Quran wong apa? Pegat. Iku wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jika terjadi pertentangan suami istri dan saling nek delok raine, maka yang lanang kirim delegasi, sing wedok kirim delegasi. Terus Sayyidina Ali duka. Wa hadza amru rajulin wa imra'atin. Fa kaifa bi amril ummah. Urusan lanang wedok jejodonan ae butuh hakam, butuh mediator. Apa meneh baini wa baina Wiyah wa amru Muhammad wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat ini lebih ekstrim timbang urusan lanang wedok. Iku wae nganggo media. Apa meneh umat Kanjeng? Sakire wong Khawarij klenceng-klenceng. Ya ana Qur'ane. Jadi karepe wong Khawarij itu Quran ya sing sorry kalau ada konflik. Ya ora ono lanang ono Quran yo kok. Nanti saiki rong khatam mergo men ngikuti. Sesuk Quran bakas WA, bakas medsos. Paham ya? Lah kabeh Quran teks bukan kudu iya hukumnya ngaji Jalalain ono komentare WA milihan 0 berapa ono komentar yo ora ono ngono iku mau cukup ayat apa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Lah yo urusan suami istri konflik kowe butuh media kok aku mbek Muawiyah ora butuh media. Nah saiki gak sing sitok mana ada Qur'annya ndak sing dibantah ya ora roh padahal asline sing takok mbok bodhone ya ora roh padha ora roh ya Mas. Tapi alhamdulillah padha ora roh tambah apik timbang meksa roh publikly itu satu. Baru wong Khawarij itu semire terus Sayyidina Ali masyhur ngendikan, apa kalian ingat ketika Nabi yang Sayyidul Khalqi sing Afdalul Khalqi perjanjian ambek Suhail bin Amr. Kita ingat ya Amirul Mukminin. Suhail itu kafir tau? Nggih kafir pas niku. Lah iya. Wong Kanjeng Nabi Afdalul Khalqi tahu perjanjian mbek wong kafir rupane Suhail. Apa meneh aku mbek Muawiyah. Padha wong Islami kok ora oleh gawe perjanjian. Mergo pikiran Khalid kudu tegas. Apa? Sing salah sikat, sing salah sikat. Akhirnya do nangis sahabat-sahabat. Betapa alimnya Sayyidina Ali. Lan kula suwun perbedaan apapun di dialog. Nek ora usah di dialog wis bareng. Serasa melok-melok, engkau mesti barang aku ngalano barang. Nah pancen urung menang kalah tetep kuliah jma'u benana robbuna tsumma yaftahu benana bil haqq. Kok ijak ana pengadilan akhir. Lha opo ki kesusu ning donya kaya ora ana yaumul akhir. Wis clear ya. Paham ya? Paham ya?
Yakin? Alhamdulillah. Yakin paham atau yakin bingung? Yakin paham ya? Yes. Lah ya jadi ayat iki maksudnya iku ngono. Ayat iku maksud. Nah soal nanti ada boleh perang ya kalau umat Islam ditindas dan mereka nindas secara nyata ya kita berani melawan secara nyata. Karena cemen itu ya haram. Ya, tapi narono popo kok perang terus di kompetisi kebenaran kok perang ya ora usah. Selama dunia itu damai kita kompetisi saja. Hujah kita lebih argumentatif, hujah kita lebih hak, hujah kita lebih abadi. Ngapain takut kalah? Tapi takut kalah berarti kayak gak pede baik kebenaran Islam. Iya betul. Langsung pede. Pokoknya angger ja'al hakku mesti bahasa akal. Yakin ya? Ya yakin guys. Soalnya kita antara karo pada sawon ini. Kul ngucapa sira Muhammad aruni merono sira kabeh ingsun alimu tegese merono sira kabeh ingsun. Alladzina ing wong akeh alhaqu ngamadano sira kabeh bihi kelawan Allah syuraka ing dadi syuraka. Jare Allah, tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kamu anggap setara dengan saya. Aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka. Tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kata kamu kapasitasnya sama dengan saya. Ya mesti ra ono. Misalnya Yesus lahir dari bumi, berarti di bumi. Firaun duwe mbah buyut, berarti Tuhan terlambat. Padahal pangeran, statusnya al-awwal, zat yang paling awal. Yes paling keren tetep. Mulane Allah wani nantang kul aruniyal ladzina alhaqtum bihi syuraka. Tunjukkan siapa yang kapasitasnya sama dengan saya sehingga kamu anggap sebagai Tuhan. Tentu mereka tidak akan bisa. Kalau aja mengkono nek iku nolak lagu maring wong kafir anik tiba disarikin saking nekatno sekutonan lagu Gusti Allah. Pasti itu enggak akan terjadi. Karena selain Allah pasti jauh kapasitasnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujude kalah dhisik. Mulane kita nyifati Allah qadim, napa? Qadim, zat sing pertama. Kalau istilah Quran al-awwal. Sementara sing mbok arani Tuhan-Tuhan itu wujudnya kemudian. Wis ora ngarah dadi pangeran. Dan Allah fair takok aruni, apa? Aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka. Tunjukkan ke saya siapa sih yang kamu samakan dengan saya kata Allah. Tapi ayat ini kira populer, repot. Sakit aku ayat-ayat Quran. Karena kalau ngaji nganti ini aku sakit ayat tapi ini kok rapi populer ya. Aku gak ngerjekeni ngono. Mesti gak kena pidato. Ayat yang populer kan sing ngerjekeni ya, Pak. Semoga-moga dadi suara pangeran. Amin bias keliru. Aku ratu anak serasa amin ini, Gus. Sampeyan tak cerita niki cerita rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung kok cawe wedok wae. Ahmad bin Hambal iku nang murid sering yasinan udah tapi ora kok perkara yasinan eno gak. Lah apa Quran iku mbok yasin tok. Engko liyane yasin iku protes. Jadi Ahmad bin Hambal duwe naskah jenis Hikayatul Quran. Sebenarnya Quran wadul ning pangeran. Mergo sing sitok diwaca terus sitok ora. Jadi nek kowe mau waca yasin tok iku liyane yo protes. Jibril lah ya protes. Kok jadi yasin tok? Elengku ya 114 surat ujug-ujug dadi yasin. Ya jadi ya tapi kowe kiai tetep ono bener is al-maisur la yaskutu bil maksur. Ngapali yasin wis pira-pira ono sing diapali. Tapi ku ora kondisi ideal, tapi betul kondisi ideal. Karena tadi Quran itu inginnya jangan semuanya mahjur, enggak boleh Quran itu ditinggalkan. Ya oke, meskipun masyarakat kita sering yasinan, sering kulhu, tetap surat-surat ini kita pelajari ya sakadari. Ben guling-gilingan, nggak ada Quran yang ditinggal. Bener kata sadate bapak kula, ibu kula ngantos sakniki duwe adat masyarakat itu maca Quran khatam. Jadi bar maghrib itu yasinan maca Quran urut, dia sampai khatam. Ya ono sing maca 2 ayat, ayat butuhe iku jangan sampai ada Quran yang ditinggal. Karena tadi ternyata kayak tadi Mu'in bin Adi imannya itu karena ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bala yuqim. Akhirnya kanjeng Nabi gak kuat, dia ngurungokno Nabi pas sholat maghrib gak kuat, sumpah ya Muhammad ma tarak tali akli nasya waktu tekun tek. Mereka oleh membombardir Quran kayak gitu sudah gak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gawe langit bumi. Pedaran segala bumi Yesus lahir ning bumi, lata hubal wis ana ning bumi. Sopo aja sing dadi pangeran sopo? Ya sing gawe langit bumi. Lah apa kowe sing gawe am khalaqus samawati wal ard. Kita kon ngaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Gini pancen nyatane ya udah sadar ora melok. Gawe.
Kayak apa Quran menggiring hujjah? Napa menggiring napa? Mengana wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu toha ma anzalna alaikal qur'ana napa litasqa illa tazkiratal liman iku iman. Mergo entek uteke wis entek nggo ngadepi Quran. Coba misalnya sampean tak bandingno. Muga-muga niki dadi barokah sampean ngaji. Wadzariyati dzarwa. Rungokno iki. Dzariyat iku sangka jamak muannas sangka kata dzarra. Dzarra itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom atau apa? Sang sore atom itu? Boten sing napa? Wis pokoke atom lah. Atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini rungokno tenan. Wadzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dahsyatnya luar biasa. Itu dzariyat. Wadzariyati dzarwa, falhamilati mikro. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil, misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, gerakkan hal-hal yang besar. Falhamilati, terus mikro, faljariyati yusro. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Faljariyati yusro. Kemudian fal muqassimati amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqassimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Robi'ah, ada beberapa tokoh kafir. Wis entek uteke. Sampai mendingan piye carane komentari Quran? Ora iso, suwi ora iso. Wis pokoke pikir supaya iso. Lha ora iso kok bukan pikir. Sehingga mereka rapat itu mbakas ra iso. Lha iku sing disebut Quran innahu faktara wa qaddar fakutila kefakot dar summa kutila kefakot dar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar. Mergo dikon mikir ora iso. Wis tak komentaris penting cangkem elek. Ora iso. Terus akhirnya Walid itu jujur. Inna alaihi la halawah wa inna a'lahu la musfirun wa inna asfalahu la muhtikun. Ora iso. Didelok kok dhuwur ya apik kok ngisor. Ora iso. Wis iso dikomen. Sak ngono nyewa wong. Singkat cerita terus nyewa Musailamah kon ya. Jek kowe sing ahli sihir tandingi. Musailamah iku wong pancen cageblek, elek cageblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dielingmu akhire, napa? Dadi dianggap notek tok apa? Akhire gawe tandingan ngene. Ku apal, tapi aja arane aku penggemar Musailamah lho ya. Kok mepek apal kok arane penggemar sembrono. Disaingi ngene. Wazari'ati zar'a falhasidati hasda falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi artinya mengenai tok dene mergo butuhe mu akhire tak ngono. Jadi artinya akhirnya apa? Wazari'ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. Berarti tandur urusane walhasidati hasda demi wong wedok sing manen. Barang berarti panen ya falkhobizati khubza didadekno roti. Bareng ku fallakimati lukma terus dipangan diuntal. Terus jare sing nyewa lagi apa-apa. Oh, stres. Mergo lha yo mlane iki lho ngaji mbek jenengan. Dadi kowe aja geman darani mukjizat Quran perkara akhire mok dal tok roh tok. Kowe berarti kowe cek koyo Musailamah. Dadi kowe nak ngelem mukjizat Quran aja mbok delok pepe akhire dal kabeh roh. Aja ngono, nak ngono Musailamah wae iso, paham ya? Dadi mukjizat Quran yo kualitas makna dengan lafaz sing fasoha. Ora kok akhire tok gampang, mak irama wae iso. Angger akhire kabeh, paham ya? Iki penting kula aturno. Dadi gak usah kuwatir nek ana kompetisi agama ini. Sehingga aja geman kendarani nabi ngekeki jeda perkara dibayar jizyah niku mboten, tapi memang Islam ini siap didiskusikan engko mesti ja'al haqqu wa zahaqal paham ya jelas. Nah misalnya mau Quran sering fair aruni cara bahasa Indonesia nih tunjukkan ke saya kul itu coba argumentasi kamu apa ketika menuhankan itu apa alasannya. Dan Quran sering dengan kata aro'aitum aruni artinya silahkan kamu berpikir sesuai pikiran kamu tapi buktikan kalau pikiran anda benar. Nah saya ini gak wong Islam itu otoriter sing santri ini ora iso debat malah mikir mungkin serang penting-penting dipikir serepot sungguh kudu sepuro pangeran wis ben ora usah amin wis ben tobaté wong salah tobaté wong diutang nyaur tak istighfar aja nyaur bar nyaur lagi istighfar tobaté wong bodho ngilangi
Bodho lagi istighfar. Enak langsung istighfar. Lah iya tobaté wong kodok salat subuh iku salat subuh sik ta istighfar sik. Salat subuh sik. Tobaté bodho pinter sik apa istighfar sik? Lah iku maksudnya kula ora istighfar urutane ora istighfar sik ngono lho. Sembrono aku terus viral Gus Pak melarang istighfar bocah kok fitnah. Seneng kok tukang fitnah. Tapi cara kowe metah aku ya ora apa-apa ora ono pengaruh. Aku nganggo hak parku pangeran tak pasutno ora dadi wong. Kula pede, ora senrano hukume pangeran pede. Nek ana sing nglawan tetep kula nganggo hak parku pangeran. Meskipun ya akan saya pakai setiap saat tapi nak terlalu tetap. Karena enggak boleh orang melawan Quran itu enggak boleh. Sak goblok-gobloknya saya itu sering baca Quran. Artinya sering kalimat saya itu kahanane maknane Quran. Sementara sak pinter-pinteran itu rapal Quran, tetep pikiranem dhewe, utekem dhewe. Iku mbok bela-bela utekem dhewe, iku saya wahyu ke setan. Mbok bisikan mbok. Lah iya, coba orang ndak hafal Quran, apapun cerdasnya itu kan pikirannya sendiri, ya betul. Dibela-belain kayak apa pikirannya? Misalnya Islam tuh harus menang. Kalau Islam kalah itu masate bayangan menang oleh kamu itu kan mengalahkan negara, mengalahkan. Tidak ada di Quran. Kalau ukurannya Islam mengalahkan negara, berarti nabi-nabi yang dibunuh salah dong. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, apa terus kalah? Indawa tidak kalah. Hakikatnya orang Islam yang terbunuh pun tetap menang, karena penjaga kebenaran itu menang. Sekarang orang para mati syahid di perang Uhud itu menang apa kalah? Tetap menang insya Allah. Nah, kalau kamu ukuran menang itu mengalahkan, berarti orang yang mati syahid kalah. Dan kalah berarti batil. Nggak boleh mengukur kebenaran dengan cara seperti itu, tidak boleh. Ukuran kebenaran atau kemenangan adalah kepakeman kebenaran pakem. Iku yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Ada kalimat yang kamu pertahankan sampai mati, dan kalimat itu ada sampai akhirat, yaitu kalimatul haq, kalimatut tauhid. Dan disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala. Disebut yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah liyane pangeran kan gak mungkin al qaulus sabit, omongan sing abadi gak mungkin. Ora mungkin toh kan. Misalnya Pak Karno presiden, nanti di akhirat sudah ada presiden. Sekarang orang yang kaya raya, nanti di akhirat masih kaya raya enggak? Semua status manusia pasti gagal di akhirat. Misalnya kita darani, Gus Baik wong alim alamah misalnya, atau Mustafa wong alim, yang akhirat hilang semua. Semuanya dicabut sama Allah. Sing sugih ya wis kere, sing alim ya wis kabeh butuh wahyu, butuh syafaat. Semuanya kere. Bahkan sing diklambi wis udo kabeh. Yusarutnas khufatan auratan, ketika digiring kemudian udo kabeh. Sampai Aisyah atah kula ra isin. Soben wong ra ono isin, kok sibuk de. Lagi gempa kok Jogja wong kok adus langsung mlayu akeh. Ya ora ono wong kok berdel. Delok. Berarti status sing ijak muk status kalimatu haqqin aliyah nahya. Zaman ning donya Allah ya pangeran, kok ning akhirat ya pangeran. Zaman ning donya Allah sing ala kulli syai'in qadir, ning akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Zaman ning dunya Allah sing al-fa'ilul mukhtar bisa melakukan apa saja, zaman yang akhirat ya Allah sendiri yang melakukan fa'ilul mukhtar. Disebut yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lha iku kemenangan sejati, yaiku ning dunya kowe nyekeli kalimatu haqqin sing soben yo abadi ila yaumil kiamat. Mulane soben mlebu swarga ya padha, ning dunya ya alhamdulillah tetep lillah, nanti di akhirat ya alhamdulillah. Maka gak ada kalimat lain yang kita kenali kecuali kalimat-kalimat itu. Jadi disebut wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Wal baqiyat kalimat sing abadi iku wa akhiru ta'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sehingga harus kita pertahankan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ketika kita di dunia kene subhanallah walhamdulillah, kalimat ini ya suci zaman ning dunya, sampai akhirat ya subhanallah walhamdulillah. Iku jenenge yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Jadi kowe ora usah kuwatir. Ya tapi ngene-ngene iki silang zaman akhir. Malah wong komentar. Kalimat itu termasuk tahlil, berarti bid'ah. Sing sitok darani ora ana sunah Rasul Nabi ra tau tahlil. Ya Nabi ra ono sing ngundang. Kira Nabi opo kok tahlilan ku bisa. Sembrono. Wong sak kula kon tahlilan wis sembrono malah kanjeng Nabi opo ya kok. Ya ora usah ngono pokoke. Wong isih ana pangerane lha opo ke kesusu hukum iku bid'ah lha opo sampeyan jek ana keputusane.
Kowe yo aja nyalano kowe sok ben jakno keputusane pangeran. Wis kali-kali wis ngene ora usah geger. Sok ketemu pangeran cocokan. Engko pas ketemu Gusti, hukume tahlil sepundi. Tapi kowe sok ben ketemu pangeran ora kober takok iku. Mergo kowe sing tuber neraka, ora kober takok iku ora kober. Mesti tukang salim ya Allah salim. Paling pangeran gak sida takok iku. Aku yakin, ayo do kober takok ta kira-kira sok ben. Kober to ora? Ayo, kawan itu, oh baru ning tuber neraka. Saka berene. Padahal nak kepen takok konfirmasi ya sampean. Kowe ora usah ngono, barang-barang sing furuya ora usah didebatno. Sing tahlil ya keben, sing ora ya keben. Sing penting ora maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Jadi kula suwun sangat. Jadi kebenaran ini abadi ila yaumil kiamat dan mulai dulu kebenaran dijaga dengan hujjah. Itu disebut qul falillahil hujjatul baligha sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha. Wa mun is bener mesti dadi sibghata. Kayak apa Uni Soviet, kayak apa kooptasi ateisme di Uni Soviet. Semua orang dikooptasi jadi komunis. Saya punya videonya dan saya punya teman orang-orang dari Uni Soviet lewat Al-Azhar ya. Saya memang nggak pernah di Al-Azhar, tapi banyak teman-teman yang peneliti yang termasuk datang ke rumah saya. Itu cerita begini. Saya dikasih video orang-orang ketika Uni Soviet caranya mengajari anak kalimat tauhid itu di basement karena dikooptasi Uni. Tapi pangeran kuasa. Uni Soviet bubar, Ceknya langsung lahir sebagai negara Islam. Uzbekistan lahir sebagai negara. Lu umpama zaman dikooptasi Uni Soviet kok gak diajari logika Islam, mereka kepengen negara Islam tanda. Enggak, itu barokah ilmu, barokah belajar. Sehingga ketika dikooptasi Uni Soviet, mereka enggak terlintas berpikir ateisme atau nihilisme, tetap berpikir tahu. Cuma kalah mereka setiara. Bareng Uni Soviet bubar langsung jadi negara Islam. Itu Ceknya mbak Uzbekistan. Banyaklah. Itu menunjukkan betapa saktinya ilmu, ya, betapa saktinya ilmu. Lah saiki wong ora seneng ilmu, senengane gerakan. Ya sumpo seramet melok. Ya, tapi ya keben ben dunya wis ben rame ini. Wis pancen dunya digawe ben rame. Tapi kula mau duwe contoh, betapa enggak saktinya kebatilan. Wong Uni Soviet negara kuwasa kok gak iso memaksakan paham ateisme ning wong Islam. Bahkan ketika Uni Soviet bubar langsung itu jadi negara Islam. Piye gitu? Iku saking sektine ilmu. Ya apa? Saking sektine ilmu. Kaya pancen Allah menjaga Islam kul halumma syuhada akumul ladina syahiduna anna wa harrama hadza fa in syahidu fala tasyhad mahum. Kalau mereka punya saksi silakan saksinya datang. Jadi Allah itu sering menantang argumentatif. Kalau kamu ngaku Tuhan, tunjukkan reputasi kamu. Kapan kamu ikut menciptakan langit bumi? Nara iso gawe utuh wis sirkun fis samawat urun. Ternyata mereka tidak bisa semua. Nego Quran malah ayat itu nih di kita biming qabliha wa atharatin min ilmin. Kalau kamu gak setuju Quran sebagai wahyu Allah, tandingi Quran. Enggak apa-apa. Nak kowe nyaingi sitok ra iso urunan. Kul fa'tu bi suratim mim misli. Wes urunan. Nak iso dhewean wes bareng-bareng. Nak manusa tok ra cukup wis sak jinem jak bisa rebukan ngarang Quran. Kul la inistamatil insu wal jin. Ya mau barang dijajal nyewa malah dadi wazariat izar. Hasidati hasta fal khabisati khubza terus fal lakimati lukma. Terserah karo-karo. Cari sing nyewa aduh apa-apaanan. Itu makanya bahaya kowe nak ngenali Quran mukjizate mergo note po. Tapi aduh repot. Serasa diterus-terusno kang malah karo-karoan. Mun kula terus balik uti Allah iku al-azizul zat sing kuat. Al-Ghalibu dikse kang mesti menang. Kalau aja mengkono rotun niku nentang lagu maring kufar ani atika disyarikin saking nekatno anane sekutonan aku Gusti Allah. Balu uti Allah iku al-azizul zat sing menangan al-Ghalibu dikse kang menangan ala amrihi ing atase kersane Allah. Mesti Allah sekali ngersakno pasti terjadi. Al-Hakimu zat sing bijak. Iki kados Indonesia lah dijajah Londo 350 tahun. Apa Belanda bisa mengkafirkan orang Indonesia? Tidak bisa. Karena mereka imane bil ilmi, napa imane bil ilmi. Angger sing iso dikafir, mergo zaman Islame taklid. Jadi wong sing zaman Islame mukhtalaf aleh cara ulama. Imane taklid mukhtalaf aleh ora? Mukhtalaf aleh. Berarti hakikate ora kok hasil mengkristenkan atau mengkafirkan orang Mergo zaman Islame wae mukhtalaf aleh.
Ya, tapi ora usah melok-melok ngukumi. Kalau mau cerita asal Islam iku bin nadhar insyaallah gak iso di napa kafir. Kalau aja mengkono roton iku nyegal lagu maring kufar ane iktiko disarikin sane katno sarik mitraan lagu kedhi Allah. Sebagai Allah ora ana tandingane. Balwa balute Allah iku Allah al-azizu tatsik menangan al-ghalibu tatsik menangan ala amri ngatasé perkarane Allah. Al-hakimu tatsik bijak kita dirihi ing dalem urusane Allah. Li khalqihi maring makhluk Allah. Ala kun mengorana ilahu kedhi Allah pesarikun apa sekutonan fi mulki ing dalem kerajaane Allah. Jadi Namrud itu melete-meletene wong ngaku pangeran. Iku pangeran oleh mempermalukan Namrud tuh dileboni nyamuk. Ijek nyamuk itu sing sayape ilang sitok. Mergo nak nyamuk utuh kemuliaan. Jadi didolan nyamuk sing sayape wis ilang sitok. Iku mlebu kupinge. Cara saiki mbok DB mbok apa nganti mati. Iku pas ngelu iku njuk nutuki pasukane. Tutuki siraku. Tutuki kurang banter sing banter dadi. Lah iku pangeran njuk nutuki pengawale. Jenenge Namrud itu pangeran njuk nutuki. Kurang banter iku ngelu. Jadi pengawalnya Namrud itu nuduhi pangeran. Jadi pokoknya pangeran liane Allah itu kacau kabeh. Lah nek wong kafir Mekah malah lucu meneh. Dek ku mara hubal. Ape ngibadah dalu-dalu. Jebule apa ana luwak nguyah. Terus mending ailahun ya bulu alisa laban masa pangeran tuyoi luwak. Semarane kanjeng Nabi gak mak golek pangeran sing ra tuyoi luwak. Jadi kalau barang batil mesti naif, barang batil mesti apa? Naif, serah karu-karuan. Ya Fir'aun malah digambar meneh, berbagai parahnya Fir'aun. Fir'aun itu kebijakan bayi lanang Bani Israel kudu dipateni. Bareng ngono ndekne roh Musa iku seneng. Mane wa kadzalika nuri Ibrahim apa sing Fir'aun iku wa mana wa junudu ma kanu napa khadi. Dadi Musa itu malah di rumah ini. Lalu malah dia cita-cita mateni Bani Israel malah Musa itu di rumah ini. Mau pangeran tujuannya aku ben ngertekno nek Firaun iku goblok. Ya goblok tenan ngerti kebijakan mateni Bani Israel malah rumah. Padahal dekne mateni mergo berdasar omongane tukang condro ana geni ngobong kerajaane dekne. Ditakwil nak ngono kudu mateni Bani Israel. Mergo sing ngruntuhno kerajaanmu bayi saka Bani Israel. Dipateni kabeh. Malah sing jan calon pengalahkan di rumah. Lha iku goblok tak geblek. Paham? Yo mergo ora pangeran, ora pangeran. Srepet. Semoga enak guys. Wa yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus kiai-kiai ngelatih kita nama kalimat tu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal. Jadi kalimat itu filosofinya luar biasa. Nggih luar biasa, tapi diperdebatkan hukumnya piye lai. Ya Allah, serara. Wa ma arsalna orang utus sing sub al hakimu dat sing bijak fitat diri dalam mengoleh ngatur Allah li khalqihi maring makhluk Allah. Fala yakun mongkorana iku lahu kedhe Allah pesarikun wong sing ngimbangi di mulki dalam kerajaan Allah. Selawase Allah itu enggak akan terkalahkan, enggak akan tertandingi. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun gak ing sira ila kafatan kecuali ing kabeh-kabeh alun minal nas. Udima den disinapa kata ila kafal ihtimam kono tenanan. Linase maring manusa. Jadi ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ning semua manusia. Mulai periode beliau sampai ila yaumil qiyamah. Sementara nabi-nabi mau diutus teng kaume masing-masing. Basyiron hale wong sing ngekeki berita gembira, mubasyiron sing ngekeki berita gembira lil mukminina kedhi pira-pira mukmin bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan ngekeki berita sing ngelingno, mungdiron tegese ngeling. Lil kafirina kedhe pira-pira wong kafir. Dingeten ngene iki ben sampean tambah kuat hujae. Kanjeng Nabi nate diutus maca Quran. Teng Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat. Nabi nate diutus pangeran sahabat kan maca Quran teng ngarepe Kanjeng Nabi. Ini ku Abdullah bin Mas'ud. Ning ngrungokno tenan. Dan yang diutus Allah itu surat apa coba? Surat Bayyinah. Napa surat napa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terjemahan pokoknya itu begini. Orang-orang kafir baik dari kategori kafir Mekah, pokoknya kafir-kafir non semitik, dia kafir-kafir non semitik atau kafir yang kategori semitik yaitu ahli kitab, itu mereka tidak akan tercerabut dari akar agamanya
hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang satu kejelasan argumentatif. Al-bayyinah itu kejelasan argumentatif. Di situ tidak ada kata pedang, kata perang. Yang ada itu al-bayyinah. Jadi kalau ada perang itu karena kita mempertahankan, bukan min awalin amri, bukan pertama. Lah bayyinah itu apa? Kebenaran yang nggak terbantahkan itu bayyinah. Caranya gimana? Yaitu Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Apa yang terjadi? Saya beri satu contoh saja betapa hebatnya Rasulullah. Orang-orang Mekah itu mirip orang Cina. Tuhan banyak, dewa dewi banyak. Karena pikirannya problem itu banyak, maka Tuhan harus banyak. Itu cara berpikir. Jadi ono Tuhan hujan, Tuhan petir, Dewi Kuan Im, Dewi Bahagia, pokoknya ngono itu. Jadi mirip-mirip orang Cina. Singkat cerita cara berpikir gitu. Ketika Rasulullah memaklumatkan saya ini Nabi mengajak ke satu Tuhan. Ya memang syaratnya Nabi harus memaklumatkan diri saya ini Nabi mengajak ke satu Tuhan. Apa kata mereka? Ajalal alihata ilaha wahida indaha adalah syai'un ujab. Muhammad tuh piye pangeran kok mau sitok? Ini aneh. Wong urusan banyak utang akeh kok pangerane mau sitok kira-kira gitu. Cara kowe kan utang akeh kasus akeh kok pangeran sitok. Gak cukup itu, harus pangeran harus banyak. Itu logika yang terbangun di kafir Mekah. Tapi setelah Nabi datang, mereka munfakin, tercerabut. Munfakin hanya tercerabut. Nabi terus datang, mereka diberi cara saiki penyuluhan. Wahai orang-orang kafir Mekah, kalau kalian jadi pembantu, punya majikan satu sama banyak, milih mana? Oh ya milih satu, Mat. Kemudian majikan kamu banyak itu punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, semuanya minta kamu layani. Ambek satu majikan, kamu fokus. Oh ya majikan sitok, Mat. Terus kaji Nabi nerangno, Allah adalah Tuhan kamu, Allah adalah majikan kamu. Jika Tuhan kamu banyak, maka perintahnya banyak dan kamu bingung. Oh kalau gitu sitok, Mat. Akhirnya mereka percaya Tuhan satu. Karena argumentatif, teori yang dikatakan Nabi sangat logis. Nah, itu yang disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah langsung alhamdulillah. Di ayat itu pangeran sudah alhamdulillah. Jadi ketika ditanya jika kamu jadi pembantu kemudian majikan kamu banyak perintahnya beda-beda semuanya minta kamu layani dengan satu majikan yang satu perintah, milih mana? Milih satu majikan, Mat. Ya sudah begitu juga masalah Tuhan. Kalau Tuhan kamu banyak seleranya beda-beda kamu bingung, maka Tuhannya satu saja. Oke, Mat, Tuhannya satu saja. Terus do Islam. Lah saiki wong ora kober nerangno ngono ora kober. Ganyang kok nerangno barang kesuwen. Ora ono ngono iku munfakina iku terusane kata ta'tiyahumul bayyinah. Jadi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin. Tidak akan orang kafir baik yang semitik maupun non semitik mereka munfakin tercerabut dari agama mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai kejelasan begitu jelas itu dah. Lah Rasul siapa itu? Tentu yang paling sempurna adalah Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan Quran. Saya kira Rasulullah enggak ada, al ulama warasatul anbiya. Dan syaratnya harus yatslu suhufam mutahharah, ulama yang masih baca Quran, membaca lempiran-lempiran suci maknanya Quran. Sekarang banyak ulama tapi sudah tidak baca Quran, kiai tidak baca Quran, akhirnya pendapatnya sendiri, dia tidak baca Quran. Logika yang dibangun ya pikirannya sendiri itu tidak boleh. Hanya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Maksudnya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Yang mewakili Islam ya yang yatslu suhufam mutahharah fiha kutubum qayyim. Paham ya? Jadi Maulana kula suwun, supaya sampean ngaji Jalalain wis bener. Nggo kitab ngalor itu. Dadi kesane cek yatslu suhufam. Soal rafaham insyaallah man tasabba bi qaumin fa huwa minhum. Soal rafaham lah bebo paham insyaallah minhum. Ya muga-muga ana suweping ngono ae. Angger mirip ya. Ya jare wong Jawa kan ngono, jare kedele sak pintal dicampuri krikil sitok. Krikile melok ditimbang melok kategori kedele. Ya tapi nek ana suweping ulang tetep dijupuk. Ya soalnya ngono ya, soalnya mantas sabab komen. Basiron wa nadhiron waliyakun aksara nasi tapi nek utek akeh manusa iku kufar Makkah la ya'lamun ala ngerti sapa kufar Makkah dari kang ngono kabeh. Wa yaqulun nang ucap sapa kufar Makkah mata iku kapan hadal waktu ta iki lah janji. Jadi bila ada fi kelantar janji siksa. Ancaman iku kapan? Ing kuntum la ono sira kabeh iso dikina bener kabeh fi fil wati. Kul ngucap sira Muhammad ki ngucapene lakum mi'atu yaumin. Lakum tetap kedhi sira kabeh mi'atu yaumin ki ana perjanjian ing siji dina.
sing la tastakhiruna kang ora bakal mundur sira kabeh anu saking yaum saatan ing sak detik wala tastakdimun bi ra iso maju. Wong kafir Mekah malah nantang Nabi mat, sok jae kapan iku terjadine. Lah wong nek suwaye mati ta wae kiamat ya ora iso maju, ora iso mundur, tetep kita ini lemah. Kok nantang atur. Nek wis teko ya ora berkutik. Iku jenenge lakum mi'atu yaumil la tastakhiruna bi sa'ata wala tastakdimun. Alaihi ing atase ikilah mi'at. Wa ini dawi Imam Suyuti tapi wa utawi iki ku yaumul kiamat di dina kiamat. Ya tapi tidak semua mufasir sepakat itu kiamat. Pokoknya kematian ya la tastakhiruna anu sa'ata wa la tastakdimun. Jadi itu tidak harus kiamat. Atau ya kematian itu kiamat tapi jenis kiamat sughra mungkin waqala.